Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah sebuah buku dengan filosofi kepemimpinan yang provokatif banget. If you don't make waves, you'll drown. Buku ini benar-benar menantang banyak banget ide-ide modern soal manajemen. Yuk, langsung kita selami isinya. Nah, dari awal aja penulisnya udah langsung to the point, konfrontatif banget. Dalam kata pengantarnya, dia bilang, terus terang aja nih, kebenaran politis itu nggak jujur. Ia mengorbankan kebenaran cuma demi keharmonisan. Pernyataan ini bisa dibilang jadi fondasi buat semua argumen yang bakal kita lihat selanjutnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud penulis dengan political correctness atau PC? Dia mulai dengan definisi yang umum kita tahu, menyesuaikan diri pada keyakinan bahwa bahasa dan praktek yang bisa menyinggung perasaan terkait seks, ras, atau agama itu harus dihilangkan. Tapi menurut dia, definisinya ini udah meluas banget, udah kayak jadi sensor nggak tertulis di kantor. Di sini kita lihat perbandingannya, ya. Di satu sisi ada tujuan mulia dari PC, jangan menyinggung siapapun dan perlakukan semua orang setara. Kedengarannya bagus kan? Tapi di sisi lain, penulis mengkritik kalau prakteknya justru menyalahgunakan orang-orang berprestasi sambil ngasih subsidi kepada pemalas. Nah, ini dia inti kritiknya terhadap dampak PC di dunia kerja. Nah, dari sini kita masuk ke akar masalahnya menurut si penulis. Dia nggak cuma lihat PC sebagai masalah cara ngomong, tapi sebagai sumber dari apa yang dia sebut wabah mentalitas berhak atau entitlement. Menurut argumennya, tren di masyarakat itu bisa langsung nular ke dunia bisnis. Mentalitas kasih saya sesuatu tanpa perlu usaha yang dia lihat di masyarakat luas, katanya, ngeresep ke dalam pola pikir karyawan. Hasilnya, angkatan kerja yang lebih lemah dan ngerasa berhak dapat ini itu. Biar kebayang nih, seberapa besar sih biaya dari budaya berhak ini, penulis ngasih contoh yang lumayan gede. Dia nunjuk defisit anggaran California di tahun 2003 yang sampai hampir 40 miliar dolar. Angka ini dia pakai sebagai contoh skala besar, gimana kebijakan yang didasari rasa berhak bisa punya konsekuensi finansial yang gawat. Penulisnya ngasih beberapa contoh spesifik dari masyarakat yang dia sebut hak istimewa yang kebablasan. Dia nyorot hal-hal kayak penggunaan bansos oleh rumah tangga imigran, layanan kesehatan darurat gratis, anak imigran ilegal bayar uang kuliah dengan tarif domestik, sampai lobby-lobby supaya imigran ilegal bisa ikut milih. Sekali lagi ya, ini contoh-contoh yang dia pakai buat nguatin argumennya. Intinya begini. Penulis ini nyimpulin pandangannya tentang efek buruk dari program-program perusahaan yang lebih mentingin kehadiran ketimbang hasil kerja. Kutipannya nusuk banget. Kalau kamu ngasih seseorang sesuatu secara gratis terus-terusan, lama-lama kamu bikin dia jadi nggak berguna sama sekali. Oke, setelah ngomongin masalahnya, pastinya penulis nawarin solusi kan? Nah, solusinya adalah tipe pemimpin yang baru, yang dia sebut pemimpin yang secara politis tidak benar. Pemimpin yang berani nolak pola pikir PC dan mentalitas serba berhak tadi. Menurut buku ini, ada 4 ciri utama pemimpin kayak gini. Pertama, dia berani mendiskriminasi. Tapi tunggu dulu, maksudnya bukan diskriminasi ras atau gender ya, tapi murni berdasarkan talenta dan hasil kerja. Kedua, dia meledakkan kotak, alias berani nantang cara pikir lama. Ketiga, dia nuntut pertanggungjawaban. Dan keempat, dia ngasih feedback yang jujur apa adanya, kadang brutal. Nah, tempat kerja ideal menurut dia itu namanya meritokrasi. Dia definisikan sebagai sistem di mana keadilan bukan berarti kesamaan. Keadilan itu artinya ngasih orang apa yang emang mereka hasilkan dan pantas dapatkan. Jadi dia nekenin banget bedanya antara memperlakukan orang secara adil dengan memperlakukan semua orang sama rata. Beda, katanya. Dan buat memperkuat ide ini, penulis ngutip pelatih basket legendaris John Wooden yang bilang, keadilan itu memberikan semua orang perlakuan yang mereka peroleh dan pantas dapatkan, bukan berarti memperlakukan semua orang sama persis. Ini benar-benar jadi inti filosofinya. Oke, kita udah bahas sifat-sifat pemimpin ideal menurut buku ini. Sekarang, gimana cara nerapinnya di dunia nyata? Mari kita lihat strategi praktis yang disaranin. Di buku ini, pemimpin disaranin buat bikin aturan main yang jelas banget dari awal yang disebut fakta-fakta kehidupan bisnis. Contohnya kayak gini, saya menjalani meritokrasi, bukan negara bansos. Terus, jabatan, gelar, dan pengalaman nggak ada artinya kalau nggak ada hasil. Kalau kamu nggak berkembang, ya kamu keluar. Dan jangan ngeluh, nyegosip, atau komplain pas jam kerja. Wah, ini benar-benar to the point banget ya.
Nah, soal isu keberagaman, pandangan penulis ini bisa dibilang cukup kontroversial. Dia berargumen kalau pemimpin itu harusnya fokus sama hasil. Jadi dalam pandangannya, seperti yang digambarkan di sini, yang utama itu kompetensi, bukan program yang fokus ke kuota keberagaman atau yang dia sebut sebagai pola pikir tindakan afirmatif. Gimana soal akuntabilitas? Wah, pandangan penulis di sini juga tegas banget. Dia bilang, ngasih konsekuensi itu bukan berarti kita jahat. Justru sebaliknya, itu tanda kepedulian. Pedulilah sama tim kamu, sampai kamu berani negur mereka dan ngasih konsekuensi. Menurut dia, cuma cara ini yang bisa benar-benar ngubah perilaku. Oke, kita sekarang sampai di bagian akhir dari argumen buku ini. Dan bisa dibilang ini bagian yang paling unik, yaitu soal tujuan utama dari sebuah bisnis dan kepemimpinan. Dasar dari argumen terakhir ini datang dari pernyataan pribadi penulis yang kuat banget. Saya sudah lama memutuskan untuk tidak akan pernah menukar nilai-nilai saya dengan barang-barang berharga. Ini jadi landasan gagasannya soal memimpin dengan keyakinan penuh. Jadi kesimpulannya gimana? Poin utama dari buku ini tuh, penulis justru ngedorong para pemimpin buat nggak misahin urusan bisnis sama nilai-nilai pribadinya. Dia berpendapat, mereka harusnya pakai bisnis mereka sebagai kendaraan buat dukung isu-isu atau gerakan yang sejalan sama nilai-nilai mereka, biar bisa bikin perubahan nyata di dunia. Nah, pembahasan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting, yang jadi inti dari semua filosofi di buku ini. Untuk para pemimpin zaman sekarang, apa sih tujuan utamanya? Bikin orang-orang senang atau bikin mereka jadi lebih baik? Sebuah pemikiran yang menarik untuk direnungkan.